sekalian, sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan mengadakan penyuluhan tentang thalassemia. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mulai memperbolehkan saya untuk sedikit memberikan penjelasan tentang thalassemia. Ya, gimana kabar ibu-ibu hari ini? Baik, sehat. Ya, syukur ya Bu, semoga tetap selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Nah, ibu-ibu di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit saja mengenai thalassemia. Nah, sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah dengar atau ada yang sudah pernah tahu apa itu thalassemia? Yang setahu saya, thalassemia itu adalah kelainan darah. Oh iya, kelainan darah. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya ya. Thalassemia itu memang adalah suatu kelainan darah di mana darah itu 2-4 kali umurnya lebih pendek dari yang normal Bu, sehingga dia mengakibatkan hemoglobinnya menjadi tidak sempurna. Nah, karena Hb-nya itu tidak sempurna sehingga sel darah merahnya itu menjadi rusak. Karena sel darah merahnya rusak sehingga penderita kekurangan sel darah. Nah, oleh karena itu harus memerlukan suatu tindakan medis yang dinamakan dengan transfusi. Tapi tidak semua orang sih Bu harus transfusi. Transfusi itu tidak semua penderita harus melakukan pemeriksaan rutin. Kemudian juga harus ada tindakan-tindakan yang memang kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan sehingga penderita harus transfusi, bahkan ada yang harus operasi. Nah, thalassemia itu sendiri dia disebabkan karena kelainan genetik yang biasanya dipengaruhi juga oleh turunan dari orang tua, misalnya dari orang tua ke anak, kemudian anak ke cucu, dan seterusnya begitu Bu. Tanda dan gejalanya mungkin seperti yang Ibu sudah pernah tahu ya, ada kelelahan, kemudian juga ada lemas, nafasnya menjadi pendek, kemudian pertumbuhan anaknya itu menjadi lebih lambat Bu, dan berat badannya itu sering menurun karena mungkin karena seperti orang kekurangan gizi gitu ya Bu. Dari penderita thalassemia itu ada beberapa komplikasinya yang paling sering terjadi pada anak mungkin menyebabkan pertumbuhan anak itu dia sering terganggu, pertumbuhannya kayak sedikit lambat gitu Bu. Nah, dari pertumbuhan lambat itu transfusinya dia menimbulkan penumpukan zat besi yang ada di dalam tubuh penderita. Nah, mungkin ini ada sedikit yang mungkin Ibu baca dari leaflet ini Bu. Nah, di sini saya juga akan memberikan penjelasan sedikit bagaimana sih ibu harus merawat anak dengan thalassemia. Ibu harus membantu anak melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Kemudian ibu harus memberikan periode tidur sesuai usia anak gitu. Jangan terlalu banyak bermain tetapi harus selalu banyak istirahat Ibu. Kemudian harus memberikan lingkungan yang menyenangkan, lebih banyak memberikan makanan yang bergizi ya Bu. Kemudian seperti misalnya susu boleh diberikan kepada anak. Kemudian ketika anaknya sudah tidak mau makan, harus tetap memberikan makanan dalam porsi yang sedikit tapi selalu sering ya Bu ya. Kemudian lauk-lauknya juga harus bervariasi, misalnya pagi telur, kemudian siangnya daging, yang begitu dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Paham? Sudah ada. Ya, ibu-ibu sekalian sudah paham? Iya, paham. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesempatannya untuk saya. Tetap jaga kesehatan ya Bu. Selamat siang. Selamat siang.